Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Salam untuk umat Tuhan dimanapun berada. Kita patut menaikkan syukur kepada Allah Tritunggal karena Dia memelihara kita dengan memberikan nafas kehidupan dan memelihara kita dalam seluruh keseharian kita sampai dengan saat ini. Terlebih Dia masih memberikan dorongan bagi kita untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Bacaan pada hari ini terambil dari Matius pasal 22 ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perintah yang diabaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bacaan kita pada hari ini merupakan bagian dari satu bacaan yang populer di kalangan orang Kristen. Saya merasa bahwa hampir tidak ada umat Allah yang tidak mengenal bacaan ini, terlebih ayat-ayat mengenai hukum kasih yang mendahuluinya. Bacaan ini merupakan satu bagian dari pertanyaan seorang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Orang Farisi itu bertanya kepada Yesus, apa perintah terbesar di seluruh hukum Tuhan, dalam seluruh hukum Taurat? Dan Yesus memberikan jawaban bahwa perintah yang terbesar dan yang pertama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Tetapi Yesus tidak hanya berhenti di situ. Ia melanjutkan dengan menyatakan bahwa ada perintah lain yang sama dengan itu, yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jika kita mau membandingkan cerita-cerita pertanyaan orang Farisi kepada Yesus di dalam pasal 22 ini, kita akan menemukan bahwa hanya di dalam bagian inilah penulis Injil Matius tidak memberikan komentar, tidak memberikan cerita tentang reaksi orang Farisi atau orang yang bertanya kepada Yesus. Tidak ada yang dapat dibantah dalam jawaban Yesus kepada orang Farisi ini. Orang Farisi yang bertanya ini, kalau kita baca, dia merupakan seorang ahli Taurat, seorang yang ahli dalam hukum Tuhan. Tetapi jawaban yang Yesus berikan membuat dia terdiam mendengarnya. Perintah tentang kasih itu bukan saja merupakan perintah yang terbesar, tetapi perintah yang mendasari seluruh hukum yang Allah berikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita bisa berpikir apakah orang Farisi yang bertanya itu, si ahli hukum ini tidak mengetahui tentang hukum kasih itu? Tentu dia tahu. Tetapi kita dapat membaca bagaimana Yesus mengecam orang Farisi, orang Saduki, mengecam para ahli Taurat tentang bagaimana mereka tahu menganalisa hukum, tahu menjabarkan hukum-hukum, membuat peraturan-peraturan, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Mereka mengabaikan aspek kasih di dalam hukum Tuhan. Kita bisa berkata bahwa hukum Allah adalah cara yang Allah berikan kepada umatnya untuk mengasihi Dia. Bukan sekedar peraturan-peraturan belaka yang jikalau dilakukan maka benar, jikalau tidak lakukan maka salah. Tetapi hukum itu adalah cara yang Allah berikan supaya umatnya dapat mengasihi Dia dengan cara yang benar. Dalam bacaan kita, pada hukum kasih inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, coba kita merenungkan. Mungkin kita sering berperilaku seperti orang Farisi ini. Kita mungkin berpikir bahwa saya harus melakukan ini dan itu untuk Allah. Tetapi pernahkah kita berpikir di dalam pikiran kita, memikirkan tentang apa yang harus kita lakukan bagi sesama? Mungkin kita juga sering berpikir tentang saya ingin mengasihi Allah dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang sesuai dengan karakter saya, dengan cara yang sesuai dengan selera saya. Tetapi jawaban Yesus menyatakan bahwa
cara mengasihi Allah dan cara mengasihi manusia sudah Dia berikan di dalam hukum-hukumnya. Kita tidak bisa mengasihi Allah dengan cara kita sendiri, dengan selera kita sendiri, dengan keinginan kita sendiri. Tidak bisa kita mengasihi sesuai dengan hal-hal itu. Kita harus mengasihi Allah sesuai dengan cara yang Dia berikan kepada kita. Begitu juga kita harus mengasihi manusia sesuai dengan cara yang Allah berikan kepada kita. Jika kita ingin mengasihi Allah dan mengasihi manusia dengan cara kita, dengan selera kita, sesuai dengan karakter kita, kita sedang mengabaikan perintah Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya ingin mengasihi Allah tanpa kita berpikir bagaimana mengasihi sesama, maka kita sedang mengabaikan hal dasar dalam ketaatan kepada Allah, yaitu kasih. Kita mungkin tidak mencobai Allah dengan kata-kata atau dengan pertanyaan-pertanyaan kita seperti orang Farisi ini. Tetapi kita mencobai Allah dengan perbuatan dan prinsip-prinsip kita yang salah. Mengasihi dengan cara yang benar, mengasihi sesuai dengan cara yang Allah berikan, merupakan hal dasar yang seringkali kita abaikan. Kita berpikir bahwa kita bisa mengasihi sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan kondisi hati atau selera kita. Tapi Allah menyatakan bahwa mengasihi Dia dan mengasihi sesama harus dengan cara yang benar. Nah, pada hukum kasih itulah Tuhan kemudian memberikan berbagai cara untuk mengasihi Dia dan mengasihi manusia. Mari kita bersama-sama belajar untuk mengasihi dengan cara yang benar. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hamba mohon kepada Tuhan supaya bacaan ini, perenungan yang sudah kami dengar, yang sudah disampaikan tadi, betul-betul boleh Roh Kudus menolong untuk tertanam dalam hati pikiran kami dan boleh teraplikasi dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk mengasihi dengan cara yang benar. Perbaiki dan ubahlah kami, kasihani kami. Ampuni dosa salah kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kita, di dalam tingkah laku dan pikiran kita, membimbing kita mengasihi dengan cara yang benar. Tuhan memberkati saudara sekalian.